Halo rekan-rekan sejawat, selamat datang di sesi pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang sangat luar biasa. Sebuah harmoni yang terjadi di dalam tubuh kita. Semacam simfoni seluler di mana molekul-molekul mikroskopis benar-benar memanifestasikan kehidupan itu sendiri. Kita akan mengeksplorasi secara komprehensif patofisiologi elektrolit. Mulai dari regulasi natrium, kalium, dan klorida secara logis, kita akan urai tuntas dari akar mekanisme biomolekulernya sampai ke implikasi klinisnya yang nyata di lapangan. Untuk silabus hari ini, kita punya susunan yang sangat sistematis. Kita akan mulai dari homeostasis dan arsitektur seluler, lalu membahas natrium pada osmolalitas, kalium pada eksitabilitas, klorida sebagai anion pendamping, dan tentu saja kita tutup dengan integrasi klinis. Mari kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, homeostasis seluler dan arsitektur fundamental. Sebagai akademisi, kita harus sepakat pada satu prinsip dasar ini. Kalau kita mau memahami kehidupan suatu organisme secara utuh, kita mutlak harus paham apa yang terjadi di membran seluler. Merujuk pada literatur standar seperti Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, kondisi homeostasis elektrolit ini sama sekali bukan kondisi yang statis ya. Ini adalah interaksi yang sangat dinamis antara asupan oral, ekskresi ginjal, dan distribusi transseluler. Cairan tubuh manusia itu terbagi secara tegas menjadi kompartemen intraseluler dan ekstraseluler, dan komposisi ionik di antara keduanya punya perbedaan yang sangat dramatis. Kontras yang ekstrem inilah yang harus dipertahankan secara ketat demi menjaga integritas seluler dan transmisi sinyal elektrik tubuh kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana perbedaan dramatis tersebut bisa dipertahankan melawan hukum alam? Jawabannya ada pada protein transport aktif, terutama pompa natrium kalium ATPase. Melalui hidrolisis satu molekul ATP, pompa ini bekerja tanpa henti, memindahkan secara spesifik 3 ion natrium keluar sel dan memasukkan 2 ion kalium ke dalam sel. Fakta biomolekular yang memangkau di sini adalah memindahkan kation-kation ini melawan gradien konsentrasinya mengonsumsi hampir sepertiga dari seluruh energi ATP tubuh kita saat kita sedang istirahat. Jadi, rasio ini bukan sekedar angka pecahan biasa, ini adalah penciptaan energi potensial yang esensial yang nantinya dipakai untuk transport aktif nutrisi dan pengaturan volume sel. Begitu mesin molekuler ini terganggu, misalnya karena hipoksia, sebuah kaskada patofisiologis yang mematikan akan langsung dimulai. Sekarang, mari kita melangkah ke bagian kedua, natrium, sang penguasa osmolalitas. Kita benar-benar harus mendaulat kation yang satu ini sebagai penguasa absolut dari volume cairan ekstraseluler kita. Mari kita telaah presisi mekanisme biomolekulernya. Regulasi natrium ini secara intrinsik terikat pada regulasi air melalui poros vasopresin. Urutannya bekerja layaknya sensor yang luar biasa canggih. Pertama, osmoreseptor di hipotalamus mendeteksi peningkatan osmolalitas plasma yang melewati ambang batas 280 hingga 290 miliosmol per kilogram. Kedua, kelenjar pituitari posterior merespon sinyal ini dengan melepaskan hormon antidiuretik atau ADH. Ketiga, ADH yang beredar akan berikatan secara spesifik dengan reseptor V2 di tubulus collectivus ginjal yang mengaktifkan jalur adenilat siklase. Dan langkah keempat, aktivasi ini langsung menginstruksikan translokasi saluran air aquaporin 2 ke membran apikal. Kaskada inilah yang mendikte persis seberapa banyak air yang harus ditahan oleh tubuh kita. Lalu, bayangkan apa yang terjadi kalau sistem regulasi yang rapi tadi gagal. Dampak fisiknya pada otak kita bisa sangat katastrofik. Pada hiponatremia akut, saat natrium turun di bawah 135, air dari ruang ekstraseluler akan bergerak secara osmotik, membanjiri sel neuron. Akibatnya, edema cerebral atau pembengkakan sel otak yang mematikan. Sebaliknya, pada hipernatremia, dengan kadar natrium melampaui 145, kita melihat dehidrasi seluler yang ekstrim. Neuron di otak akan menyusut dan mengerut. Pengurutan mekanis ini sangat berbahaya karena bisa merobek pembuluh darah vena cerebral dan memicu perdarahan intrakranial. Karena betapa berbahayanya implikasi mekanis tadi, ada satu peringatan klinis yang mutlak harus kita patuhi. Koreksi yang terlalu cepat pada pasien dengan hiponatremia kronis membawa risiko fatal yang disebut osmotic demyelination syndrome atau ODS. Kenapa bisa begitu? Karena saat sel otak sudah beradaptasi terhadap lingkungan hipotonik dengan membuang osmolit organiknya, peningkatan natrium ekstraseluler yang terlalu mendadak akan memaksa sel otak tersebut menyusut secara tiba-tiba. Talikan paksa ini berujung pada kehancuran selubung mielin saraf yang sifatnya irreversible alias permanen. Baik, kita beralih ke bagian ketiga materi kita, kalium, sang penentu eksitabilitas seluler. Kalau natrium tadi mendikte volume, nah kalium ini memegang kendali kelistrikan sel yang sangat rumit.
Kita bisa buktikan secara matematis melalui prinsip biofisika dasar, persamaan Nernst yang elegan ini. Persamaan ini mengkalkulasi potensial kesetimbangan kalium berdasarkan rasio logaritmik dari konsentrasi kalium di luar berbanding di dalam sel. Seperti yang kita tahu, kalium itu kation intraseluler utama, ada di kisaran 150 di dalam sel, tapi cuma 3,5 hingga 5 di luar sel. Karena konsentrasi ekstraselulernya sangat amat kecil, fluktuasi minor sekecil apapun di luar sel akan mengubah hasil perhitungan logaritma secara dramatis. Perubahan ini berdampak masif pada potensial membran istirahat, pada jaringan saraf dan otot jantung kita. Berdasarkan literatur klinis standar seperti Harrison's Principles of Internal Medicine, manifestasi mematikan pada rekam jantung akibat fluktuasi ini benar-benar sangat kontras. Hipokalemia menyebabkan membran mengalami hiperpolarisasi. Ini menjauhkan sel dari ambang letup, memunculkan gelombang U, dan depresi segmen ST, kondisi yang memicu risiko aritmia re-entry. Di sisi lain, ada hiperkalemia. Ini adalah kegawat daruratan medis yang luar biasa berbahaya. Awalnya ia memicu depolarisasi parsial, yang pada akhirnya justru menginaktivasi saluran natrium cepat secara persisten. Temuan EKG-nya sangat khas, gelombang T yang tajam menukik, hilangnya gelombang P, dan pelebaran kompleks QRS yang jika dibiarkan akan membentuk pola sinusoidal sebelum berujung pada henti jantung. Selain dibuang lewat ginjal, pergerakan kalium diorkestrasikan oleh kinetika molekuler yang brilian melalui keseimbangan hormonal dan asam basa. Pernah bertanya-tanya kenapa kita selalu pakai insulin dan agonis beta dalam manajemen darurat hiperkalemia? Ini logikanya. Insulin berikatan dengan reseptor tirosin kinase dan mengaktifkan jalur PI3K, yang secara langsung merangsang aktivitas pompa natrium kalium ATPase. Agonis beta-2 adrenergik juga bekerja persis seperti itu dengan meningkatkan kadar CAMP intraseluler. Terakhir, perakikan kondisi asidosis metabolik anorganik. Ini akan memaksa ion hidrogen masuk ke sel, dan untuk menjaga netralitas listrik sel, kalium didorong keluar, memicu hiperkalemia transien. Bicara soal hiperkalemia, ada satu miskonsepsi klinis fundamental yang harus kita luruskan dengan tegas di sini. Memberikan kalsium glukonat pada pasien hiperkalemia itu tidak menurunkan kadar kalium dalam darah sama sekali. Terapi ini murni merupakan perisai kardioprotektif. Kalsium bekerja secara spesifik untuk menstabilkan ambang batas potensial aksi pada membran miosit jantung. Ini memberi kita waktu yang berharga agar terapi-terapi penurun kalium lainnya punya waktu untuk bekerja, tanpa pasien harus keburu mengalami aritmia yang fatal. Mari kita lanjut ke pilar keempat. Klorida, sang anion pendamping yang krusial. Terlalu sering dalam dunia medis, klorida ini cuma dipandang sebelah mata sebagai anion pasif yang sekedar numpang lewat. Padahal, melalui formula anion gap, klorida menunjukkan peran krusialnya sebagai komponen matematika klinis dan regulator aktif asam basa. Anion gap dihitung dengan mengurangi jumlah klorida dan bikarbonat dari konsentrasi natrium. Nilai ini mencerminkan anion yang tidak terukur dalam darah pasien. Tanpa perhitungan klorida yang akurat, seorang klinisi akan benar-benar kehilangan alat diagnostik esensialnya dalam menilai kelainan asam basa metabolik yang kompleks. Mari kita bandingkan implikasi patologinya secara klinis. Pada kondisi hipokloremia, misalnya pada pasien yang muntah hebat dan kehilangan asam lambung, hilangnya klorida ini akan memaksa ginjal untuk mereabsorpsi lebih banyak bikarbonat demi menjaga netralitas muatan. Akibatnya, terjadilah contraction alkalosis. Nah, sebaliknya, temuan yang mengejutkan ada pada hiperkloremia. Peningkatan klorida, yang ironisnya paling sering disebabkan oleh intervensi kita sendiri berupa infus cairan salin normal berlebih, akan menekan kadar bikarbonat pasien turun. Intervensi medis ini tanpa disadari justru menginduksi asidosis metabolik hiperkloremik dengan anion gap normal. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima, integrasi klinis dan kesimpulan. Sebagai kaum intelektual, paham teori biomolekuler tanpa aplikasi praktis itu hampa. Mari kita asah logika klinis kita dengan pertanyaan Sokrates ini. Apa sebenarnya pseudohiperkalemia itu? Ini adalah jebakan diagnostik yang sangat klasik. Anda melihat lembar hasil lab dengan kalium yang sangat tinggi, tapi pasiennya santai-santai saja dan terlihat stabil. Secara biomolekuler, ini cuma ilusi in vitro. Hal ini terjadi karena lisis atau hancurnya sel darah merah saat proses pengambilan sampel darah. Sel darah yang pecah membocorkan cadangan kalium intraselulernya ke dalam serum tabung sampel. Jadi angka yang Anda lihat itu bukan cerminan patologi pasien, melainkan sekedar kesalahan mekanis pra-analitik. Pemahaman mendalam tentang kinetika protein transport ion, seperti yang kita bahas hari ini, bukan cuma berguna untuk mencegah kesalahan diagnosis. Ini adalah pintu gerbang menuju masa depan farmakoterapi. Mengidentifikasi disfungsi spesifik pada saluran ion atau channelopathies telah membuka peluang terapi presisi. Contohnya penggunaan diuretik tiazid yang secara spesifik memblokir transporter natrium klorida di tubulus distal.
Ini membuktikan bahwa biologi molekuler adalah kunci utama untuk merancang intervensi pengobatan yang benar-benar tepat sasaran. Sebagai sintesis dari seluruh pembahasan kita hari ini, gangguan elektrolit bukanlah sekedar deviasi angka pada lembar hasil cetak laboratorium. Ingat selalu prinsip ini. Angka-angka itu adalah cerminan langsung dari pergulatan hidup mati biomolekuler di tingkat membran sel untuk mempertahankan keseimbangan. Natrium mendikte volume, kalium mendikte kelistrikan, dan klorida menjembatani keduanya dalam ekuilibrium asam basa. Pemahaman yang holistik dan struktural inilah yang akan membentuk Anda menjadi klinisi yang selalu mengedepankan logika ilmiah. Jika Anda senang dan merasa terbantu dengan video pembelajaran yang sistematis, mendalam, dan logis seperti ini, saya mengajak Anda untuk menyebarkan semangat akademik ini. Silakan subscribe channel ini, Ruang Dosen. Jangan lupa aktifkan lonceng agar Anda langsung mendapatkan notifikasi bila ada rilis video materi terbaru dari kami. Klik like, dan pastikan Anda men-share video pembelajaran ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan standar edukasi yang tinggi ke rekan-rekan sejawat yang lain. Tugas kita adalah belajar tak kenal lelah. Mari kita bertemu lagi di diskusi intelektual selanjutnya. Namun sebelum kita berpisah, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan pemikiran. Jika fluktuasi minor pada molekul sekecil kalium dan natrium saja mampu mendikte hidup dan matinya sebuah sel, seberapa jauh manipulasi ionik ini di masa depan dapat kita manfaatkan untuk mengendalikan penuaan dan bahkan menunda kematian manusia itu sendiri? Terima kasih dan sampai jumpa.